saya mohon izin untuk membuka masker terlebih dahulu karena di sini kami sudah menjaga jarak dan tentunya membatasi partisipan yang hadir ke lokasi hari ini. Nah, sebelum kita diskusi pada podcast hari ini, mungkin alangkah baiknya jika kita perkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, saya Juniawati dari BEM FMIPA selaku moderator pada podcast kali ini. Dan tentunya saya didampingi oleh narasumber kita. Mungkin untuk kakak bisa perkenalan terlebih dahulu. Perkenalannya nama, alamat, tanggal lahir, pacar, apa aja? Ya, selengkap-lengkapnya. Terserah ya? Ya. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Idewo Gede Pandiarga Ungsu. Di sini saya masih kuliah tentunya di sini semester 8. Saya demisioner ketua BEM FMIPA masa bakti 2020-2021. Terus alamat ya bisa cek sendirilah nanti. Kalau mau tanya-tanya bisa DM boleh, silahkan. Oke, itu tadi ya perkenalan singkat dari narasumber kita. Untuk Kak Dode nih, gimana kabarnya untuk hari ini? Kalau bisa dibilang kurang baik lah. Kenapa nih kok bisa kurang baik? Pertama panas ya. Panas cuacanya ya, panas. Cuaca. Terus kedua ngantuk juga. Kurang tidur, Enggak sih kurang tidur. Bukan kurang tidur, malah gini kelebihan tidur lagi. Kok bisa kelebihan tidur? Kan nggak ada kerjaan lagi. Jadi pengurus BEM udah nggak. Biasanya kan kesibukannya paling di BEM, kumpul sama teman. Ya sekarang rapat enggak. Ada kegiatan di BEM juga nggak ikut. Kan jadinya banyak waktu luang di kos, apalagi nunggu revisian dari dosen pembimbing kan sekarang. Oke, jadi semester 8 lagi sibuk-sibuk revisian ya Kak ya? Ya bisa dibilang gitulah. Oke, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih tentunya untuk narasumber kita karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti podcast kita pada kali ini. Jadi di podcast kita kali ini kita akan membahas tentang seputaran organisasi ya Kak Dode. Jadi di mana Kak Dode ini sebagai demisioner dari BEM FMIPA periode 2020-2021. Nah, di sini mungkin yang pertama saya ingin menanyakan menurut Kak Dode ini kan sudah mengikuti BEM dari semester 1 ya Kak ya? Semester 2 lah. Oh ya, semester 2 ya. Sudah mengikuti BEM. Nah, menurut Kak Dode ini, apa sih definisi organisasi dari pengalaman-pengalaman yang udah Kak Dode dapatkan selama mengikuti organisasi? Kalau menurut saya ya, apa sih organisasi? Kalau dilihat secara umum, kalau organisasi itu kan sebenarnya wadah. Ya, wadah untuk menampung banyak lah, dimana orang-orang itu bisa berkumpul, baik 2 orang atau lebih. 2 orang pun bisa dianggap sebagai organisasi. Ya, seperti itu. Itu bagian dari organisasi. Kalau dilihat secara umum, itu merupakan wadah untuk orang-orang yang memiliki tujuan yang kurang lebih sama. Ya, tentunya di organisasi itu pun orang-orang berkumpul untuk mencapai atau menjalankan tujuan itu. Untuk mencapai tujuan itu apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya kurang lebih organisasi itu orang yang berkumpul lebih dari 2 orang yang diwadahi dalam satu organisasi itu untuk mencapai suatu tujuan. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya definisi dari organisasi menurut Kak Dode, dan saya juga setuju di mana organisasi itu sebagai wadah ya untuk kita semua dalam mencapai tujuan yang ingin kita capai. Dan tentunya bukan hanya sekedar kita mengikuti kegiatan ya Kak Dode, seperti itu. Nah, Kak Dode ini kan mengikuti BEM dan akhirnya menjadi ketua ya, menjadi ketua BEM selama satu kepengurusan. Ya. Nah, apa sih latar belakang atau motivasi dari Kak Dode untuk mengikuti BEM ini? Secara di kuliah tuh kan tugas pasti banyak itu, apalagi ditambah organisasi gitu ya. Apa nih motivasi? Mungkin bisa memotivasi teman-teman yang lain juga di sini. Kalau saya dulu jujur
SMA jarang ikut OSIS pun nggak SMA. Tapi ekstra itu dulu karena diajak sama guru pembimbing ekstra di sekolah. Sekolah ya di SMA. Ya nggak usah dah masuk gini, namanya tercantum di ekstra tapi ikut aja kegiatan. Ya mulai dari sana, oh kayaknya enak berkegiatan. Ya cuma gitu dah, pas SMA itu ikut ini itu tapi nggak tercantum di ekstra itu. Oh, jadi yang penting kontribusi ya, Kak, Ya. ya. Walaupun tidak tercantum di ekstra itu, tapi kontribusi kita sudah terlihat di sana seperti itu. Nah terus pas mulai kuliah kan karena kita di MIPA kan wajib HMJ Ya, yang wajib pertama mengikuti ya, organisasi. wajib ikut organisasi. Terus kan di syarat baru selesai OKK itu harus ikut apa namanya UKM. UKM. Ya. Terus pertamanya pengen ikut di BEM Rema. Di BEM Rema. Ya, BEM Rema Di Undiksa. mahasiswa. Terus diangkat juga di HMJ jadi pengurus HMJ. Tapi karena ada beberapa orang kenalan dari baru kuliah di sini, itu di BEM MIPA. Tahu kan Kak Sedane, Kak Andika itu. Partner ya, Ya. bisa dibilang. Itu karena baru kuliah Kak sering ikut kegiatan BEM MIPA-nya, jadi delegasi lah. Oh iya, Delegasi kegiatan. Jadinya dicarilah Kak di mana di sini ke kantin MIPA gitu. Terus kenapa teh? Tak tanya gitu kan. Terus dijawab mau nggak ikut di BEM MIPA. Terus Kak bilang, oh saya maunya ikut di BEM Rema Kak. Terus di HMJ juga jadi gini. Waktu dulu kan peraturannya masih yang ikut jadi pengurus HMJ nggak boleh ikut di BEM. Tapi kalau udah direkrut lolos di pengurus BEM nggak boleh menjabat di HMJ. Biar Itu nggak double ya. gitu ya. Biar nggak capek lah kitanya, nggak maksimal juga kerjanya nanti. Itu akhirnya direkrut karena udah sering sama mereka, dekat kan, direkrut ke gini BEM MIPA. Akhirnya selesai di HMJ, tapi tetap di HMJ kan pasti Tetap tanggung ya jawab juga tanggung ya, jawab di HMJ koordinasi karena tugas. di jurusan kita kan. Itu dah akhirnya lama-lama oh enak juga di BEM MIPA gitu. Iya. Jadi udah diberi kepercayaan ya dari sebelum-sebelumnya udah jadi Ya, delegasi, itu dah. ikut berkontribusi. Jadi sebelum direkrut itu udah dipantau ya oleh kakak-kakaknya, udah Ya, dipantau nih, biasa. wah cagar nih anak nih, cagar nih pasti gitu. Ya biasa gitu kan, namanya juga di BEM karena ini bukan mahasiswa dari jurusan atau dari mana yang gini, cuma kan orang-orang tertentu yang memang dipilih oleh BEM yang mau atau bisa berkontribusi di dua tempat, misalnya di HMJ ataupun di BEM itu sendiri kan gitu. Biasa kan kalau orang-orang yang udah lama di BEM pasti nyari, oh ini adiknya ini bagus ini, cagar kerjanya Udah pasti. dipantau dari sebelum-sebelumnya. Itu dah. Oke, jadi Kak Dode menjabat jadi ketua BEM nih udah memasuki pandemi ya Kak ya? Apa belum? Udah ya? Belum. Oh, belum. Pas baru Pas. terpilih, saya nyusun program kerja, terus kan waktu itu Maret ya kalau nggak salah, kan belum ditutup, pas HMJ masih raker semua. HMJ pun ada yang di stop rakernya, nggak jadi dia raker karena disuruh pulang karena udah gawat lah Ya udah gawat situasinya. pandemi COVID-nya. Udah pandemi. Itu akhirnya pelantikan pun kan kita Dari- disahkan iya. disahkan Disahkan aja ada- sama ada fakultasnya. simbolis ya, cuman karena di atas kertas. kan waktu itu kita baru pertama kali gini kuliah itu online, segala macam online. Kuliah Jadi online. belum bisa gini. Masih meraba-raba secara online gitu ya. Ya itu dah. Nah, selama Kak Dode menjabat nih, mungkin pasti ada lah kendala atau keluhan nih. Banyak. Ya, Pasti. banyak. Mungkin bisa sedikit disampaikan ya sebagai apa namanya, keluhan atau kendala yang dialami selama kepengurusan Kak Dode. Kalau
di kepengurusan saya dulu itu yang pasti kan karena masih pandemi, itu ke kampus juga nggak dikasih keluar kota, terlalu sering juga nggak dikasih, apalagi pas awal-awal itu Masih kan ada harus di desa aja terus atau di kampung lah bisa dibilang. Yang udah kadung di kota, diam di kota, nggak boleh kemana-mana, harus ikuti gini kesehatan. Itu yang pertama, pasti untuk rapat-rapat membahas kegiatan, ya. Jadi interaksi kita tuh seperti berkurang ya, kayak pengenalan. Nggak maksimal lah. Ya, nggak maksimal lah seperti kegiatan offline sebelum-sebelumnya gitu. Terus nyusun programnya, program kerja. juga, Biasanya kita buat kegiatan kan offline semua. Ya. Ya, buat Liga MIPA, buat apa segala macam di kampus lah kita biar bisa bareng-bareng. Sekarang online, apa men dibuat. Ya, jadi banyak di-cut berarti program yang sebelumnya tuh Ya, ya. banyak di-cut. Di samping itu juga sebelumnya kan memang ada pemotongan dari fakultas karena nggak dapat dana, dibatasi, akhirnya dipotong, dan beberapa itu memang tidak bisa terlaksana karena pandemi. Jadi interaksi kita juga jadi berkurang selama pandemi. Selain itu juga kita kayak kurang leluasa, kurang enak gitu ya ketemu Apalagi kan teman baru tuh. ada yang diam di kampung, belum lagi sinyalnya jelek. Itu Ya terutama rapat, sinyal, ikut rapat kuota. susah, ikut kontribusi di BEM juga susah. Akhirnya ya lama-kelamaan juga kan mulai terbiasa lah. Akhirnya beberapa program yang bisa kita susun waktu itu secara online, kerja sama-sama ini, kerja sama-sama itu, akhirnya bisa jalan sedikit. Walaupun tidak 100% program waktu itu bisa jalan kan. Ya. Jadi lumayan ya kendala yang dialami selama pandemi ini ya. Kita jarang ketemu, susah berkomunikasi, Ya. kendala sinyal lagi. Itu udah susah. Ya. Terus gimana nih caranya buat ngakrapin sesama anggota tuh Kak Dodi? Apalagi kan kita tuh ada yang apa namanya, anggota-anggota baru gitu tuh. Nah, Susah berinteraksi, agak malu-malu gitu. pasti. Ada yang bergerombol di sini, ada yang misah Bahkan gitu. pas offline pun susah Masih mengakrabkan ya, diri, susah, masih apa. ada renggang lah antara pengurus yang semester Yang 4, semester 6, karena baru pertama kali mungkin ketemu, apalagi yang sekarang mungkin juga sama, karena dari awal kita pengurus yang di atasnya nggak ketemu sama adik-adiknya, adiknya juga jarang lihat kita. Kalau dulu offline kuliahnya kan masih bisa ketemu kuliah, oh gini bisa tatap muka, oh kakaknya ini kan jadinya sama-sama tahu. Masih gini ya, canggung ya, Ya, canggung. Susah tuh. jadinya berinteraksi. Kalau dulu itu mungkin karena sebelumnya itu masih offline kegiatannya, pas perekrutan dan lain sebagainya masih offline. Akhirnya pas perekrutan itu ya hampir semua lah udah tahu orangnya. Masih bisa perkenalan ya. Apalagi cowok-cowoknya kan, cowok-cowok yang ya bisa dibilang yang jadi pengurus sekarang pun sebelum direkrut ke BEM udah kenal sama saya atau kenal sama kakak-kakak yang lain. Udah akrab sebelum di BEM berarti ya. Sama berarti udah dipantau sebelumnya ya, Ya. sama kakak-kakaknya. Oh ini cagar, Itu ini dah. direkrut. Di samping itu juga pas ada acara misalnya rapat kerja yang jadi sekretaris bukan yang jadi koor ataupun yang mau bantu bisa ke Singaraja atau ke kampus waktu itu, akhirnya kan lama-kelamaan juga akrab sendiri dia. Harus royal ya di organisasi ini, nggak boleh kayak egois mementingkan Ya. diri. Itu harus sama-sama mengerti lah dengan kondisi seperti itu. Nah, Kak Dode ini kan mengikuti BEM itu sudah lama, terus sudah jadi ketua. Tuh ada nggak manfaat yang didapat Manfaat yang didapat dari organisasi khususnya? ya, kalau yang pertama nggak usah dah isi apa-apa lagi. Yang pertama itu yang pasti beasiswa. Boleh ditanya sama yang lain-lain, pasti itu yang pertama. Oh, Kak Dode ikut beasiswa? Dapat tahun lalu, karena tahun lalu menjabat diminta sama Pak WD3 datanya, akhirnya dikumpul. Nah tahun-tahun sebelumnya pun ditawarin gitu. Pasti ditawarin beasiswa, karena Pak WD3 oh tahu ini orangnya berkontribusi di fakultas, bantu-bantu gini, aktif organisasi kemahasiswaan. Pasti kok dicariin jalan sama Pak
Pak WD3, Pak Dekan pasti Dibantu pasti ya ya, di backup dari di backup. Apalagi kalau di BEM Rema kan dekat sama rektorat, Pak Rektor, Pak WR, pastinya lebih gampang lah untuk nyari beasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman kan. Banyak orang bilang pengalaman itu nggak bisa dibeli kan. Dulu baru masuk BEM, boleh ditanya ke demisioner sebelumnya, Kak paling jarang ngomong pas rapat. jarang Serius. berkontribusi Ya. untuk masukan gitu lah bilangnya. Nggak, bukan kontribusi pasti, Ya, cuma untuk ngomong langsung di pas rapat itu jarang nggak. kayak Apalagi masukan, ada teman di samping yang emang suka berbicara, ya mengkritik ya terlalu detail. dia dah terkasih, oh ini coba tanyain, oh masalah ini. Makanya Kak dulu jarang ngomong langsung, itu jarang, kecuali emang kalau udah menyinggung masalah, kan biasa masalah cowok-cowoknya. Ya. Kalau dulu itu masalah rapat sama kerja itu yang paling jadi masalah di organisasi. Ada yang suka di rapatnya aja, suka berbicaranya aja. Ada yang suka kerja, gitu ya. Ada yang suka kerja aja tapi nggak mau pernah. banyak bicara. Ya, ada yang banyak kerja tapi sedikit Bicara. ada yang banyak bicara tapi kerja nggak ada Ya, gitu. banyak omongan para rapat, akhirnya pas ada kerjaan hilang dah orangnya, itu biasanya. Ya. Itu kecuali kalau hal kayak gitu pasti Kak ngomong. Berarti Kak Dodi ini kayak memantau dalam diam ya. Bisa dibilang gitulah, tapi ya setidaknya Kak kerja, bukan di BEM itu dulu pasti kerja. Apalagi ada teman-teman yang cowok suka ngumpul, suka main game bareng, ya kegiatan di kampus daripada bengong. Sampai tugas pun akhirnya ditunda gitu. Itu dah, makanya yang pasti itu pengalaman. Dari mulai gimana caranya kita berbicara di depan umum, gimana caranya kita menyikapi teman-teman di sekeliling kita. Cara Kak dulu kan ada di Ramah Tamah waktu OKK, itu kan pasti ada panduan organisasi gimana, BEM gimana. Itu dulu sama sekali nggak tak baca. Jadi nggak baca buku, nggak teori lah istilahnya. Enggak, tetapi dari pengalaman, oh gimana sih kita gini proposalnya, oh gimana sih caranya gini proposal ke fakultas, gimana cara kita menghubungi dosen, itu dari pengalaman lah. Ada dah di kakak tingkat yang di atasnya, oh gini caranya ini. Itu yang susah didapat sebenarnya. Kalau kita baca teori aja kan belum tentu kita bisa mengaplikasikan ya. Kadang teori aja tapi aplikasinya nggak tahu kayak gitu. Kadang aplikasinya kurang. disuruh ngirim pesan untuk undangan tuh, saya namanya kadang nggak diisi. Ya. Saya disuruh ngisiin nama saya, nama dalam kurung nama Anda gitu. Tetap nih nama Anda tapi dikirim, nggak bukan namanya dia dipakai gitu. Kadang-kadang itu yang terjadi. Ya. Jadi udah dapat informasi langsung dari orang yang berpengalaman ya, Ya, bukan itu dah. cuma sekedar baca buku kayak gitu. Terus cara ngomong sama dosen, terutama Ya, cara etika. menanggapi dosen, etika sama orang yang lebih tua itu, cara berbicara pas rapat, gimana caranya, itu yang susah didapat. Kalau Kak itu pengalaman itu yang paling penting didapat di organisasi. Terus yang terakhir itu punya banyak relasi, Ya, relasi. punya itu banyak penting teman ya. Relasi itu Bukan cuman di MIPA aja. tapi Kalau Kak dulu dari semester 2 bisa dibilang jadi koor inventarisasi di BEM. Hampir semua inventaris atau perlengkapan mahasiswa di BEM, BEM. di HMJ pun hampir semua Kak tahu. Dekat lah bisa dibilang, sering aja keluar bareng, nongkrong. Itu yang susah didapat, nyari teman banyak, ketemu teman di BEM Rema, ya, undangan ke sana sini. Itu sih menurut Kak. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari mengikuti organisasi. Yang pertama pengalaman yang tidak bisa kita beli atau tidak bisa kita cari dengan gampang dan mudah ya. Kemudian
Yang kedua itu tentunya mendisiplinkan diri kita, bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita bertingkah atau berperilaku sopan pada orang-orang. Dan juga relasi tentunya ya, kita mempunyai banyak teman, banyak koneksi, itu juga akan membantu kita nantinya saat kita sudah memasuki dunia kerja seperti itu. Nah Kak Dode, selama mengikuti organisasi nih, kan kuliah tuh pernah ngerasa terganggu nggak? Atau pernah nggak ngerasa, ikut organisasi merugikan kuliah gitu? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kalau Kak, karena dari SMP bahkan paling nggak suka pelajaran teori. Jujur aja ngomong. Dari SMP. Kalau dapet teori. Apalagi kalau dulu itu matematika, bahasa Inggris, terus fisika, suka. Kalau fisika masih boleh lah karena gurunya baik. Oh, berarti tergantung gurunya nih Kak ya? Enggak aja. Karena kalau dulu guru matematika Kak, bahkan dari SMP sampai SMA itu hampir semuanya musuhan sama cowok-cowok di kelas Kak. Dimusuhin karena bandar Kak Dode? Enggak aja gitu. Ya ada satu hal dan yang lainnya ya. Itu terus kalau fisika gurunya karena baik ya bisa lah diajak. Ini cowok-cowoknya coba dulu gini, akhirnya maulah belajar dikit-dikit. Tapi sebenarnya kalau dicari Kak suka pelajaran mana, fisika sama matematika, lebih suka matematika. Karena satu rumus ini nemu dah. Kalau fisika penurunan ini dari rumus ini dapat ini baru pakai rumus ini, itu yang lebih disulitkan ya. Itu. Tapi karena gitu dah, mungkin karena lingkungan, karena guru terutama. Jadi banyak faktor. Pas kuliah akhirnya karena kebiasaan emang nggak suka teori di kelas, akhirnya lebih suka aja jadi di BEM, di organisasi kan gitu jadinya. Tapi kalau dilihat-lihat sebenarnya kita punya banyak waktu luang. Bahkan mungkin Junia pun ngerasain pas kuliah sama organisasi punya kok banyak waktu luang. Nggak mungkin tugas itu ya paling beberapa aja lah dikasih sore, dikumpul tengah malam misalnya dikirim. Full kita setelah belajar gitu kan. Paling lebih banyak dikasih tugas minggu lalu, minggu sekarang baru dikumpul. Itu pun ada batas jamnya, mungkin malam dikasih karena dosennya juga ngerti kita nggak ngerjain tugas itu aja, nggak ngerjain mata kuliah itu aja. Ya, itu udah salahnya mahasiswa, salahnya kita sebenarnya. Kalau dicari-cari nggak organisasi yang mengganggu perkuliahan. Ya, tergantung kita ngatur tergantung mahasiswanya aja sebenarnya. Saya kadang udah dikasih, misalnya kegiatan BEM udah selesai atau kegiatan yang sekarang ini podcast ini udah selesai lah. Besok kan Senin ada tugas dikasih minggu lalu, H-1 baru dikerjain. Saya belum lagi sekarang habis podcast misalnya habis beres-beres lah. Saya pantai yuk gitu sama temannya. Saya nongkrong yuk, McD yuk, KFC yuk. Itu yang bikin saya bisa pulang jam 6 sore. Akhirnya jam berapa pulang? Jam 11. Jam 12. Ya. Kayaknya semua mahasiswa emang kayak gitu ya, suka menunda-nunda gitu. Apalagi yang cowok-cowok. Ya, jangan kan cowok, kan cewek juga ya, gitu dah. Ya, yang cowok-cowok ya satu game. Ya las. Akhirnya sampai berbanyak-banyak dari kalau cowok-cowok pasti ngerti dari epic sampai mythic misalnya satu malam itu push terus. Akhirnya jam 4 pagi baru selesai. Belum lagi yuk nyari makan dulu, ngopi dulu. Jam 7 baru tidur. Akhirnya kuliahnya keganggu kan itu biasanya. Tapi tentunya harus bisa menyeimbangi ya Kak. Bisa harus kumpul tugas ya sebisa mungkin tepat waktu biar nggak terlalu mempengaruhi lah seperti itu. Kalau lagi di organisasi itu kan tanggung jawabnya juga besar ya, bukan sekedar ikut aja gitu. Banyak tanggung jawab yang harus diemban, bertanggung jawab terhadap anggota, terhadap tugas gitu. Kadang orang yang ikut organisasi pun bukan untuk mencari pengalaman. Kadang mau eksis lah. Kita ikut BEM, foto pakai baju BEM. Tapi kalau dikasih kerja
Hilang. Temannya kerja, dia nonton gini dah, kayak nonton bola gini. Temannya ke kiri, ikut ke kiri, temannya kanan, ikut kanan, gitu biasanya. Banyak juga yang kayak gitu ya, tapi Nah. banyak juga yang emang benar-benar Emang ya. karena suka bergaul sama teman, suka kumpul, akhirnya walaupun kita pertamanya nggak bisa kerja, dari sanalah kita bisa kerja. Banyak teman-teman Kak nggak bisa malu misalnya maku sesuatu, nggak bisa motong gini, akhirnya lama-kelamaan karena hampir semua kegiatan ada ngetok malu, ngetok paku, Ya. ada gergaji, ada gini, akhirnya lama-lama karena tuntutan akhirnya bisa aja. Siapa yang gini dapat gininya kan mereka yang dapat bagusnya, Ya. bukan siapa-siapa. Kalau Kak merasa terganggu pas perkuliahan karena organisasi, jujur nggak pernah. Enggak Ya, ya. karena itu dah suka nongkrong sama teman, karena merasa tanggung jawab kita udah tinggi, udah besar, apalagi jadi koor kan, jadi koor satu kepanitiaan, tanggung jawabnya, ini harus selesai minggu ini, minggu depan udah acara, minggu depannya lagi udah gini, harus selesai. Kejar lah ini, apalagi yang kita ajak persiapan, ajak kerja, cuman orangnya sedikit gitu. Ngejar lah saat ya jam 3 selesai, jam 4 pagi selesai. Akhirnya karena jam 3, jam 4 baru selesai, belum lagi isi acara sama cowok-cowoknya, sama yang lain-lain. Akhirnya kita buat tugas pun ngaret gitu kan. Akhirnya bisa buat jam 11, jam 12, jam 4, jam 3 pagi baru mulai. Ngebut berarti buat Tugasnya pun ala kadarnya gitu. Iya. Seberapa aja bisa buat, segitu aja buat, paling gitu aja. Tapi selama Kak ikut organisasi sama kuliah, terus dah barengan, apalagi kan kuliahnya offline dulu, nggak pernah Kak ngulang mata kuliah. Oke, jadi tetap ya mungkin saling Ya. bantu dengan teman-teman juga. Jadi kita tetap berpatokan kita kuliah dan mengikuti organisasi seperti itu. Jadi bukan karena mengikuti organisasi kita kuliah, tapi karena kuliah kita mengikuti organisasi. Karena bisa dibilang organisasi itu ya kembali ke tadi dah wadah Ada untuk kita berkegiatan, untuk kita buat tujuan yang bareng sama teman, kan itu ya. Itu bisa dibilang sampingan kuliah kita lah, daripada jadi kupu-kupu, mahasiswa Ya. kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Kuliah pulang itu benar-benar kuliah Ya. ya Kak Dode ya. Bisa saja dia ya mungkin bermain-main hanya Ya. sekedar kuliah juga, karena mungkin kalau kita di organisasi itu lebih bisa mengatur waktu ya Kak Dode ya, daripada yang habis kuliah tidur habis itu Pasti nggak ada kegiatan lagi. kalau udah ada tanggung jawab, pasti udah mikir kok kita, minggu depan harus buat gini, minggu ini harus buat ini. Secara tidak langsung otak pasti udah dikasih gini, gini caranya ngatur gini, ini ya caranya. Cara tidak sadar kita udah lama kelamaan pasti kok bisa ngatur waktu, kecuali anaknya emang bandel. Itu udah karena maunya dia sendiri aja, ya bisa besok. Mengulur-ngulur ya. Ya, kan hampir semua juga mahasiswa pasti kayak gitu. Ya. Katanya the power of H-1 gitu. Tapi emang itu benar, kata-kata ya? kata-kata paling ini mahasiswa sekarang kan gitu. Apalagi online. Ya online. Tapi itu padahal nggak baik ya hamil satu tuh. Tapi ya emang seperti itu kondisi otak kita. Tapi ada bagusnya juga. Ada plus ada minusnya pasti. Plusnya apa? Kita dituntut bisa kerja cepat, Ya. itu plusnya. Harus bisa mikir cepat ya. Karena keadaan terdesak pasti otak lebih gini Harus dia, bisa. lebih giat ya. Gitu. Dari Kak Dode sendiri ada tips khusus nggak untuk ngatur waktu tuh, apa emang fleksibel langsung mengalir gitu aja bisa ngatur waktu, atau ada tips khususnya mungkin? Kalau saya tips khusus ya nggak ada sih. Jadi fleksibel aja. Ya, ngalir aja gitu pokoknya. Kerjain tugas, Iya. besok ada kegiatan, sekarang harus buat tugas gitu biar selesai. Kebanyakan pasti nggak bisa kayak gitu, kecuali emang orang-orang yang rajin lah. Ambis ya. Ya. Ambis.
wih kayaknya nggak bisa nih dibuat ini, harus cicil dari sekarang, buat dikit dulu, Cicil, buat cicil. dikit ya. Oh hari ini buat ini dulu, besok buat ini, karena dia rajin kan. Ya rajin. Itu. Pasti Kalau udah takut duluan ya, Ya. buat dari lama-lama hari. kalau orang pintar, set, oh besok aja buat 2 jam Pasti nih gitu. bisa selesai semua gitu. Tapi kalau ngatur waktu di BEM, di organisasi pasti kok, apalagi ada ketua panitia, pengurus inti, ada ketua BEM atau ketua HMJ-nya, itu pasti kok dia udah ngerti lah keadaan mahasiswa, karena dia juga mahasiswa kan, ada tugas dan lain sebagainya. Dia pun ngatur, oh jam 7 sengaret-ngaretnya jam setengah 8, jam 8 harus sudah mulai, jam sekian harus sudah selesai. Jadi di organisasi itu juga harus fleksibel, nggak boleh kaku ya. Terus kita memaklumi lah kalau ada emang teman yang harus ada kuliah, jadi kita saling membantu. Nah, itu dah. Di organisasi. Secara tidak langsung pun kita pasti belajar gimana, apalagi jadi koor kan. Atur waktu, oh kita rapat interan jam segini, lanjut kerja jam segini, buat tugas jam segini. Secara nggak langsung pasti, oh nanti jam segini mulai dah bisa buat tugas. Organisasi yang mengajarkan kita lebih baik untuk atau lebih bisa untuk mengatur waktu. Kalau menurut Kak sih kayak gitu. Oke, jadi tapi di luar sana tuh masih banyak Kak Dode Apa? orang-orang yang beranggapan kalau ngapain sih ikut organisasi itu tuh nggak penting. Banyak, pasti. Banyak orang yang beropini seperti itu. Bahkan sebelum kita kuliah pun udah ada yang memberikan iming-iming yang kuliah harus fokus Capek. kuliah, apalagi tugas-tugas kuliah tuh Tugas berat, banyak. jangan ngambil kegiatan lain lagi gitu tuh. Itu gimana menurut Kak Dode? Pendapat orang-orang di luar sana tuh. Kalau menurut saya kan kembali lagi ke individunya dia sendiri. Ya. Ya, karena mungkin walaupun dia nggak berminat ikut organisasi di kampus misalnya, mungkin teman-teman yang muslim jadi ketua santren misalnya, atau di organisasi keagamaannya dia mungkin, atau nggak niat ikut di BEM atau HMJ karena kerjanya bersedikit tapi berat, banyak kerjaan, akhirnya dia malas jadinya. Akhirnya oh kita ikut UKM ini aja, kegiatannya cuma 2, Ya. gampang-gampang. Jadi Ted, pilih-pilih ya. ikut organisasi ya. UKM gini aja, mapala aja, melali dapat, bersih-bersih, melali, Iya. jalan-jalan, mendaki. Itu Gitu. menyelam sambil minum Ya, air itu dah, itu dah kan kembali lagi ke orang, Ke individu individu masing-masing. Tapi kalau Kak bisa bilang orang-orang itulah yang akan kalah. Bandingkan dalam apa namanya? Kalah dalam mungkin nanti dunia wawasan. kerja, Ya, dunia kerja. wawasan Pengalaman bisa, ya. pengalamannya dia. Apalagi orang-orang di BEM terbiasa nyari relasi. Orang organisasi pasti terbiasa, oh gini caranya ketemu orang baru. Oh gimana caranya kita, apalagi kalian udah semester atas nanti ada mahasiswa baru. Oh gimana cara menanggapi adik tingkatnya, mahasiswa barunya gimana, cara ngomongnya gimana, gimana kita ngomong sama yang lebih atas, yang lebih tua. Itu yang susah dicari. Akhirnya itu udah kembali lagi ke pengalaman mereka kurang. Dari manfaat Ya, organisasi itu sendiri. pengalaman banyak itu kerja bisa. Terus yang kedua itu relasi. Ya. Karena walaupun dia pinter, diam aja, Relasi kurang. relasi nggak, kan ya bukannya gimana-gimana. Sekarang di Indonesia kan paling terkenal the power of orang dalam. Ya. Kalau nggak ada orang dalam kita nggak bisa masuk ke dalam Apa organisasi. yang sering muncul sekarang tuh the power of inside people gitu. Ya. Itu yang paling terkenal. Tapi itu dah bisa kita di samping orang dalam itu bukan cuma keluarga atau gini, tapi bisa kita karena relasi kita dekat sama, kayak ada demisioner juga di BMF IPA karena relasinya dia bagus, Bagus relasi. akhirnya yang pintar kalah sama dia.
Berarti the power of relasi Iya, ya. relasi, pengalaman, apalagi mantan gini demisioner ketua BEM. Caranya ngomong pun dia udah bagus gitu. Set pas di tes sebelum kerja, ngomong dia pintar, pengalaman banyak, relasi. Set, oh saya kenal ini, udah langsung ngobrol lah, baru masuk ruangan. Ih gede, kok udah di sini, ngelamar di sini ya? Oh ya Pak, yang gini. Akhirnya gitu. yang lain, ya misalnya yang ngetes yang lain Ya, lah kenal pegawainya, dia. nanya dah. Oh kenal, oh temannya, oh gini. Bagus ya kerjanya bagus. Udah Oh ditauin dari udah ditauin jauh-jauhan, ya. ya. Itu tapi kalau orang pintar kan beda sama cerdas ya. Kalau orang pintar, cat datang walaupun dia gininya teorinya bagus misalnya, tapi cara penyampaiannya dia kurang. Cara menghormati orang lain nggak bisa, pengalaman kerjanya sedikit, apalagi kan pasti ditanyain, oh waktu kuliah ikut apa aja, Oh iya. dapat gini apa aja, pernah ikut gini nggak? Itu berarti kekurangannya. Nah, itu dah kadang itu dah yang banyak yang tak lihat kayak gitu. Orang pintar dikalahin sama orang yang Orang lebih cerdas. cerdas, yang rajin gitu bisa. Oke, jadi itu dia teman-teman. Jadi nggak seluruhnya dalam organisasi itu mengganggu perkuliahannya. Jadi banyak benefit-benefit yang bisa kita dapatkan dalam organisasi itu. Nah, Kak Dode saat ikut organisasi ini ada gini nggak? Ada larangan dari orang tua atau mungkin karena ikut organisasi pasti jarang pulang gitu tuh? Apa sudah didukung emang dari keluarga atau dari rekan-rekan? Kalau Kak dari rumah pun bahkan daftar SMP, daftar SMA, sampai daftar kuliah ya sendiri aja ngurus. Wih, udah mandiri berarti ya? Udah diberikan kepercayaan. Bukan ya nggak diurusin sama orang tua, tapi Kak juga ngerti orang tua Kak, apalagi adiknya sendiri kan, bapaknya sendiri di rumah. Belum lagi ke kantor karena PNS dulu kan, pensiunan guru, harus jadi pengawas di kabupaten. Dari Kintamani lagi ke kota di Bangli, lagi pulang bolak-balik itu aja udah capek, apalagi ngantar kita lagi gini. Akhirnya Kak dari tamat SD itu kan lumayan dekat dari rumah lah, karena punya banyak teman dari SD lain daftar juga. Itu dah, daftar nih SMP, ayo ikut daftar sendiri. Sama teman berarti? Ya, samping itu dah belajar nulis gininya, ngisi data-data sendiri. Saya paling pulang kakaknya mana, gininya mana, ngumpulin dah Kak sendiri, fotokopi sendiri, bawa ke sekolah. SMA pun Kak gitu, dari rumah. Udah mandiri berarti. Udah diberi kepercayaan berarti ya, udah bisa ngurus diri. Di samping itu juga Kak sempat bilang sebelum naik jadi ketua dulu, kan pas liburan tuh di rumah. Pak, saya mau gini, disuruh mencalonkan jadi ketua BEM. Kan nggak tahu gini sebelumnya BEM itu apa. Oh, ketua senat, karena dulu kan masih senat ya. Di samping itu juga akhirnya bapaknya cerita, beliau itu juga mantan pengurus senat waktu jadi dulu udah ya. ada background ya. Ya, itu dah. Beliau juga dicalonkan sama teman-temannya jadi ketua senat. Ketua senat itu kan dulu Undiksa masih gini sama Udayana. Sama Udayana Ya, gininya masih IKIP Singaraja dulu namanya. Itu ketua senat itu ibaratnya presiden yang di sini lah. Yang mengatur di Yang fakultas. sama kayak kita Undiksa kan ada UPP di Denpasar gitu. Ketuanya yang di sana kayak presiden di sini dah. Itu tapi karena beliau ngomongnya agak kete agak kurang lancar lah ngomongnya, isi gitu lama pokoknya ngomong. Akhirnya nggak berani lah beliau menyalonkan diri. Akhirnya Kak habis ngomong gitu, nah nyalon kan.
kasih izin berarti ya. Bahkan Kak dari SMP, SMA sampai sekarang kuliah nggak pernah ditanyain berapa nilai sekolahnya, berapa gininya, berapa nilai ujian, nggak pernah. Jadi nggak terlalu mementingkan Ya. nilai, yang penting kontribusi Pengalaman. sama perkembangan kita ya, bagaimana Set kita bisa. nilai akhir aja tanda tangan rapot di sana dah dilihat langsung. Oh, gitu aja dah. Set tanda tangan langsung dah dikasih lagi. Jadi dukungan dari keluarga itu juga Pasti sangat membantu bantu. dan penting ya. Di samping itu lingkungan juga. Lingkungan. Kak baru masuk ke sini yang sering ngajak bergaul juga orang-orang organisasi semua. Akhirnya enak kayaknya ikut di BEM. Tapi kalau beberapa orang yang emang nggak dikasih misalnya di organisasi, malah cenderung jadi beban ikut di organisasi, apalagi dituntut jadi pengurus inti bisa dibilang. Ya. Udah dibebanin langsung ya, padahal belum melaksanakan gitu udah jadi beban. Apalagi ibu atau bapaknya agak-agak saat jam 9 malam udah ditelepon, di mana nih kok belum pulang jam segini gini udah malam masih aja di kampus, nauti ngoyong di kampus gitu misalnya. Akhirnya itu yang buat mereka jangan dah ikut organisasi. Ya, merasa tertekan, terbebani mereka. Itu udah beban sendiri jadinya. Kalau Kak karena dari rumah udah dikasih, dibebasin, di lingkungan juga didukung gitu. Akhirnya ikut aja di BEM gitu. Jadi pemahaman orang tua terhadap organisasi itu emang sangat Beda-beda, penting ya, ya. beda-beda juga, dan kita juga sebenarnya kita berhak memberikan pemahaman yang sebenarnya tentang organisasi itu ya Kak ya. Biar Tergantung anaknya juga Iya, bisa cara menjelaskan apa enggak ke orang tuanya. biar nggak nanti orang tua selalu menangkap negatif Ya, tentang organisasi. apalagi cewek kan. Iya, apalagi Cewek pulang malam. malam jam 1 baru pulang. Ngapain aja di kampus, pasti sama pacarnya. Ibu kan biasa gitu lah. gitu. Ya, itu yang jadi kendala biasanya. Nah, dari Kak Dode sendiri mungkin ada pesan mungkin dari untuk teman-temannya di sini yang belum mengikuti organisasi atau sedang mengikuti organisasi, agar mungkin mereka lebih termotivasi atau mungkin bisa lebih semangat untuk ikut organisasi ini. Oke. Mungkin kalau untuk semester K atau di atas K yang nggak pernah ikut organisasi, kalian telat. Kalian udah tua. Udah tua ya? Udah nggak bisa. Teman-teman. Tapi kalau di luar silahkan. Iya. Pasti ada untungnya kalian ikut organisasi, misalnya di sekolah jadi pembimbing ekstra di sekolah, atau di organisasi keagamaan yang lainnya, organisasi di desa atau di Banjar. Itu sangat perlu. Kalau bisa dibilang apalagi di Banjar kan, karena nanti kita ada apa-apa juga di Banjar. Bermasyarakat itu yang paling penting. Mulailah dari sekarang untuk yang belum. Kalau untuk yang mungkin junior atau teman-teman di sini yang masih di organisasi, nggak ada jeleknya kita ikut organisasi. Betul sekali. Ya, malah kalian senang apa gini kegiatan bisa ngumpul. Coba sekarang kalian nggak dapat kumpul sama teman. Kalau kayak dulu dah baru pandemi, kumpul nggak pernah, ketemu nggak pernah. Sepi ngapain? Kegiatan nggak ada. Apalagi dibebani tugas. Ya, tugas. Kalau kita misalnya ikut organisasi, tugas banyak nih emang. Mumet dah buat tugas ke kampus nyari WiFi, ketemu teman-teman, sambil buat tugas bisa. Ketawa-tawa, hilang dah mumetnya gitu. Nggak ada jeleknya kita ikut organisasi. Silahkan kejar bisa dibilang pangkat atau gini kalian yang paling tinggi lah di organisasi semampu kalian. Karena pengalaman kayak tadi, pengalaman itu nggak bisa dibeli. Apalagi yang jadi sekretaris bendahara, cara ngatur uang, cara surat menyurat, administrasi, itu pasti bagus, sangat berguna pasti itu nanti. Saat kerja nanti. Apalagi untuk public speaking, untuk bicara di depan umum, itu paling penting itu untuk wawancara kerja dan lain sebagainya.
nggak ada jeleknya, pokoknya ikut organisasi. Yang penting itu udah kayak tadi, gimana kalian ngatur waktu, itu gimana ya dipakai untuk organisasi, mana untuk perkuliahan, mungkin itu aja. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya bagaimana pembahasan kita tentang organisasi. Mungkin buat teman-teman yang di luar sana yang belum mengikuti organisasi, ayo kita ikut organisasi karena banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dalam organisasi ya, pengalaman-pengalaman, mendisiplinkan diri terutama, relasi. Beasiswa. Oh ya, beasiswa lagi satu. Sudah. Jadi untuk apa kita ikut organisasi kalau emang nggak dapat manfaat ya? Tentu orang-orang teman-teman yang di sini juga pasti sudah merasakan ya apa manfaatnya ikut organisasi, apa yang kita dapatkan. Ya mungkin sedikit capek jika memang terlalu banyak kegiatan, tapi rasa capek itu akan terbayar akan pengalaman-pengalaman yang akan kita dapat. Dan bahkan saya bisa di sini pun karena ikut organisasi ya, bisa belajar berbicara di depan umum, belajar berbicara yang baik dan benar. Oke, mungkin itu tadi pembahasan kita seputar organisasi dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ya, Kak sama-sama. Dede karena Terima kasih juga udah gini undang saya di sini. ya, jadi sudah meluangkan waktunya ya untuk ikut di podcast kita Ya. kali ini. Oke, sebelum kita menutup acara kali ini, mungkin Kak Dede udah tahu kalau di BEM itu kan ada jargon ya. Ya. Jargon. Masih ingat jargon BEM FMIPA? Jargon BEM FMIPA atau kepengurusannya? BEM FMIPA. BEM FMIPA-nya. Oh Ya. ya. Kalau aku bilang MIPA, Kak Dede, kita bareng-bareng bilang Jaya kayak gitu ya. Ya, siap. Oke, langsung saja. MIPA Jaya. Oke, terima kasih Kak Dede. Terima kasih.